Bu Linda kasih kesediaannya untuk berdoa. Mohon Tuhan pimpin webinar malam hari ini. Usia pembicara kita Pendeta Yoas Adis Prasetyo. Silakan Bu Linda. Ya. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan jika pada malam hari ini kami boleh mengikuti session yang kedua dari memahami arti Tritunggal yang kami percayai. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan lebih mencintai Engkau Tuhan. Semua ini karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, mempunyai Bapa seperti Engkau, bahkan sahabat seperti Engkau, yang selalu mendampingi kami setiap saat, dikala kami susah, dikala kami menghadapi kesulitan. Walaupun Engkau telah pergi ke surga, Tuhan, tetapi kami percaya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus kepada kami, sehingga kami boleh dihibur dan dikuatkan kembali. Terima kasih ya Bapa, dan Roh-Mu yang kudus juga memperingati bagi kami yang kala kami senang, kami bersuka-suka, sehingga kami boleh ingat akan kesenangan yang kami hadapi, sehingga kami boleh tetap memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, kami memohon kepada Engkau memberikan hikmat bijaksana pada malam hari ini ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti arti makna daripada firman yang akan dibawakan oleh pendeta kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti semua arti daripada tujuan daripada maksud firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Linda. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa saya akan serahkan dalam pemaparan pada Pendeta Yoas Adi Prasetyo. Selamat datang di sesi yang kedua malam hari ini. Saya yakin tambah seru nih. Pesertanya bertambah nih Pak, banyak dari sahabat-sahabat gereja tetangga juga. Terima kasih untuk seluruh peserta yang datang dari berbagai tempat maupun negara. Ini adalah kesempatan yang baik. Nanti sesi ini akan dilanjutkan setelah pemaparan seperti biasa yang lalu ada tanya jawab akan dipandu oleh rekan saya Evangelis Sapian. Silakan Pendeta Yoas, mari kita sambut. Terima kasih Pak Joni Stephen. Bolehkah saya diberi akses untuk share? Iya. Di-co-hostkan ya. Oke. Sebentar ya Pak. Iya. Sapian mana nih? Dia. Oke, ya sudah bisa. Baik, selamat sore dan selamat malam, saudara-saudara sekalian. Terima kasih, senang bisa melanjutkan percakapan kita pada sore hari ini. Dan ini adalah sesi yang kedua setelah kemarin kita bicara soal prinsip-prinsip dasar iman Kristen mengenai doktrin Trinitas. Saya tidak akan mengulanginya, hanya beberapa pokok penting, yaitu bahwa doktrin Trinitas bersama dengan doktrin Duinatur atau dua hakikat Yesus Kristus, Allah dan Allah yang sejati dan manusia yang sejati itu memang menjadi pokok terpenting dalam iman Kristen, yang di atasnya semua doktrin lain dibangun dan dipahami. Ya, dan ada banyak cara untuk mengerti doktrin ini, tetapi semuanya harus mulai dari iman kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Cara yang pertama melalui gereja barat, cara yang kedua adalah gereja timur. Tetapi kalau mau dirangkum bagaimana sebenarnya pemahaman Trinitas itu dalam hubungannya dengan kita, bisa
rangkum dengan grafik semacam ini. Ini pengakuan iman yang muncul dalam bentuk apa ya, doksologi atau pengakuan puja-puji kepada Allah, yaitu bahwa segala sesuatu berasal dari Sang Bapa melalui anaknya di dalam kuasa Roh Kudus, dan semua itu berlaku untuk kita manusia demi keselamatan kita, dan semuanya dikembalikan kepada Sang Bapa melalui anak dalam kuasa Roh Kudus. Nah, lalu saya memaparkan ada beberapa petunjuk atau prinsip penting untuk mendeteksi apakah kalau Anda mendengar khotbah, ceramah, membaca buku teologi atau buku Kristen tentang Allah Tritunggal, 9 prinsip ini semuanya terpenuhi atau tidak. Kalau ada satu saja yang tidak terpenuhi, kita harus agak warning begitu. Mungkin ada yang keliru atau menyesatkan kita. Nah, secara khusus prinsip yang ke-8 inilah yang kemudian membuat doktrin Trinitas ini menjadi sebuah doktrin yang sangat praktis. Dan ini berkebalikan dengan pemahaman kita, ini doktrinnya aja bulat kok, bagaimana bisa praktis ya? Praktis itu kan mengasihi, mengampuni gitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal kasih misalnya, kita bisa bertanya, apa landasan kita mengasihi? Ya kasih Yesus gitu ya. Kenapa Yesus mengasihi? Ya. Karena Yesus menggambarkan siapa dirinya sebagai satu dari 3 pribadi Tritunggal yang adalah kasih itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau kita tanyakan semuanya, at the end of the day kita akan sampai pada prinsip yang terdalam, yaitu siapa Allah kita bagi kita. Yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus yang penuh dengan cinta kasih. Nah, prinsip partisipasi ini penting sebab di dalamnya diakui bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bukan hanya sebuah persekutuan yang saling memasuki, saling menghidupi, saling mencintai begitu erat dan tidak terpisahkan, tetapi persekutuan ini juga kemudian mengarahkan diri mereka atau seluruhnya kepada yang bukan Allah. Siapa yang bukan Allah? Ciptaan. Anda dan saya. Dan itulah yang disebut sebagai misi Allah. Dan misi Allah itu kemudian membuka ruang bagi ciptaan untuk juga ikut di dalam karya Allah Tritunggal itu, bahkan juga supaya manusia menikmati persekutuan Allah Tritunggal itu. Itu sebabnya secara universal tujuan hidup orang Kristen itu bukan surga sebagai sebuah, kemarin saya katakan bukan surga sebagai sebuah lokasi, tetapi surga menjadi sebuah simbol atau kata untuk menunjuk pada persekutuan Allah Tritunggal. Jadi mimpi kita sebenarnya adalah bahwa kita bersama-sama dengan Allah, ya, bukan hanya dengan Yesus seolah-olah hubungan kita hanya dengan satu pribadi itu, tapi dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah yang disebut sebagai prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi ini dengan kata lain menjadi semacam pintu gerbang buat kita untuk melihat implikasi praktis doktrin Trinitas itu dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa bisa begitu? Karena doktrin ini tidak lain terpusat pada sebuah kata, yaitu relationship, communion. Ya. Nah, kalau memang doktrin ini pusatnya adalah pada relasi, baik relasi di dalam diri Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maupun relasi Allah Trinitas bagi dunia, bagi kita, maka semua ajaran lain itu harus diteropong di bawah terang Trinitas. Dan itulah yang disebut dalam bahasa Latin omnium gatherum. Apa itu omnium? Omni itu apa ya? Semua, ya. Omnivora, pemakan semua. Gatherum itu gather, mengumpulkan. Jadi dia seperti magnet yang semuanya nempel ke dia, gitu. Jadi kalau Anda bicara soal apa sih ajaran Kristen tentang persembahan, harus trinitaris. Sama seperti Sang Bapa yang mengarahkan dirinya kepada dunia melalui Kristus, mempersembahkan dirinya, memberikan dirinya kepada dunia,
dan itu juga pemberian Kristus kepada Sang Bapa, demikian pun panggilan kita adalah memberikan diri kepada Allah dan seterusnya dan sebagainya. Jadi apapun itu trinitaris, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan tunjukkan. Yang kedua, dia menjadi lensa pemahaman. Kalau Anda itu punya situasi mata misalnya minus 20 plus 20, Anda nggak bisa baca dengan jelas, Anda nggak bisa melihat pemandangan dengan baik, melihat orang kabur, hanya sosoknya ya hitam putih kabur. Kepada Anda tiba-tiba diberikan satu kacamata yang cocok dengan situasi mata Anda, dan tiba-tiba Anda bisa baca. Oh, indah sekali semua. Semua bisa kelihatan dengan baik, dengan jernih, dengan jelas. Lalu menjadi bermakna hidup ini, menjadi indah hidup ini. Nah, lensa itu kacamatanya apa? Trinitas. Orang beragama itu selalu punya lensa. Disadari atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Ya. Maka kita bisa menemukan dengan mudah ada orang yang misalnya beragama Islam, tapi lensanya berbeda-beda. Ada sahabat saya yang lensanya memang rahmat misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, rahmat. Maka cara hidupnya, cara dia memandang sekelilingnya, cara dia melihat sesama berbeda dengan orang yang kemudian lensanya itu adalah kebenaran agama, ya harus dibela. Hidup menjadi garang, menjadi keras, menjadi kasar, menjadi dan seterusnya dan sebagainya. Demikian juga orang Kristen. Apa lensa Anda untuk memahami semuanya? Ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seharusnya lensa kita adalah Allah Trinitas itu. Dan yang ketiga, dia juga bisa menjadi tata bahasa iman kita. Kita sudah sejak lama menjadi Kristen, mungkin sejak dalam kandungan. Kosakata Kristen kita ini udah banyak, ya. Kasih, inkarnasi, kenaikan, melayani, apalagi pengampun, kosakata itu perbendaharaan kata kita banyak. Tapi kita nggak bisa memakai kata-kata itu secara terstruktur kalau nggak ada grammarnya. Anda belajar bahasa asing itu bisa mulai dengan menghafal kosakata, tapi dengan tahu banyak kosakata, perbendaharaan kata tidak lalu membuat Anda bisa memakainya, bukan? Ya. Karena setiap bahasa asing itu punya gramatikanya, maka diperlukan gramatika yang sedapat mungkin malah tidak membuat kita ingat-ingat terus, begitu ya. Makanya saya kalau rapat Dewan Gereja Dunia itu saya suka lupa ini mestinya church member atau member church, ya. Gereja anggota itu member church mestinya ya, tapi kadangkala karena saya gramatikanya Indonesia jadi church member. Itu kan anggota gereja, bukan gereja anggota. Nah, kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi tata bahasa itulah yang idealnya adalah secara otomatis kemudian membantu kita memakai kosakata-kosakata itu. Ya, itu sebabnya kalau Anda dengerin khotbah dari berbagai denominasi itu kosakatanya ya sama-sama. Ya. Makanya orang cenderung berkata, udah samalah gereja apapun. Oh, nanti dulu. Kosakata yang sama itu dipakai dengan gramatika yang berbeda. Rule of faith-nya berbeda, ya jadi beda. Begitu. Misalnya kalau Anda mendengarkan bagaimana saksi Yehovah mengajar, ya, itu kalau Anda cuma semenit dengar, Anda nggak tahu itu saksi Yehovah. Oh, ini Kristen ini ya. Tapi ketika disimak, oh ini lain ini, gitu. Karena kosakatanya ya memakai Allah, memakai Tuhan, Yesus, Alkitab, tapi kemudian perlahan kita bisa melihat strukturnya berbeda, begitu. Nah, itulah Trinitas sebagai kosakata kita. Oke. Nah, sejak awal abad yang ke-20, khususnya di Barat, itu terjadi sebuah kebangkitan kembali minat orang Kristen gereja Barat terhadap doktrin Trinitas. Kenapa abad 20? Ya, tahun 18 akhir abad 19 awal abad 20 karena mereka mulai menyadari bahwa
ini kok kita nih kering ya selama ini, selama abad-abad pertengahan begitu ya. Nah, khususnya ketika mereka juga dalam gerakan ekumenis mulai banyak bercakap-cakap dengan gereja timur. Gereja timur selama 20 abad ini ya tetap trinitarian begitu. Gereja barat makin lama hanya bicara soal Allah, Bapa, Anak. Jadi bukan trinitas tapi binitas gitu. Dan itu masih mengental sampai sekarang. Kita ngomongnya hanya Yesus. Khususnya setelah kemudian muncul gerakan Pentakosta, itu membuat gereja barat mulai tersadar, oh iya ada pribadi yang ketiga ini, yang sama pentingnya dengan dua pribadi yang lain. Maka Roh Kudus itu seringkali di gereja barat sering disebut sebagai Cinderella-nya iman Kristen. Kenapa? Karena dua putri yang lain ikut pesta Cinderella di rumah sendirian dan diabaikan. Dan di awal abad yang ke-20 dengan gerakan Pentakosta dilanjutkan dengan karismatik, muncullah semangat orang Kristen Barat tentang pentingnya hidup dalam Roh Kudus itu. Nah, sejak awal abad yang ke-20 itu, kemudian teologi orang Kristen, gereja mulai bicara apapun dari perspektif Trinitas, apapun. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu Saudara, itu muncul ribuan buku tentang Trinitas selalu dikaitkan dengan aspek-aspek iman Kristen. Misalnya bicara soal keluarga, ya Trinitas. Bicara soal alam semesta, ekologi, ini Trinitas. Bicara soal apa sih hubungan, bagaimana kita hidup dalam masyarakat, Trinitas juga. Nah, ini buku saya nih ya, saya terbitkan di Amerika, tentang agama-agama, kemajemukan agama, ya Trinitas juga. Dan itu tiba-tiba percakapannya berbeda. Tentang gender, laki perempuan, ya Trinitas juga. Tentang kejahatan, Trinitas. Gereja, Trinitas. Penderitaan, pemuridan, konseling, semua Trinitas, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini menandakan bahwa ini doktrin paling praktis. Praktis dalam arti bahwa dia membantu kita untuk memahami dengan lebih baik semua doktrin yang lain. Ya. Kata-kata bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin paling praktis ini muncul dari seorang teolog perempuan, sudah meninggal, Catherine Lacunya. Dia berkata begini, saya akan kutipkan ya. Yang pasti Trinitas adalah model Kristen normatif untuk memahami siapa Allah itu. Tetapi siapa Allah tidak pernah dapat dipisahkan dari siapa kita sekarang dan mau jadi siapa kita kelak. Jadi ada sebuah spiritual progress. Nah, tema sentral dari semua teologi trinitaris adalah relationship. Hubungan Allah dengan kita, hubungan kita satu sama lain. Nah, doktrin Trinitas bukanlah sebuah paradoks konseptual yang abstrak tentang kehidupan internal Allah. Allah di sono itu Bapa, Anak, Roh Kudus kayak apa, itu abstrak sekali Bapak Ibu Saudara. Atau teka-teki matematika, 1 kok 3, 3 kok 1. Tapi doktrin Trinitas sesungguhnya adalah yang paling praktis dari semua doktrin. Karena apa? Dia membantu kita untuk mengartikulasikan, membahasakan apa sih yang diminta Injil. Bagaimana pertobatan pribadi terkait dengan perubahan sosial. Apa yang menjadi hubungan yang benar dalam komunitas Kristen. Bagaimana kita terlibat dalam masyarakat. Bagaimana caranya memuji Allah, beribadah. Apa artinya mengaku iman, dibaptis, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu yang membuatnya praktis. Ya. Demikian juga Peter Leithart yang mengatakan gini, doktrin Trinitas adalah sebuah doktrin yang praktis. Karena dia menginformasikan kepada kita, mengajar kita Allah itu seperti apa. Dia mengajar kita bagaimana menjadi seperti Allah. Jadi kita ini berperilaku kayak apa sih? Ya kayak Allah lah. Begitu. Kalau Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling mencintai, setara, equal, ya, terarah kepada satu sama lain, ya kayak begitulah hidup kita. Ya, penuh dengan cinta kasih, pengampunan, kemudian melihat orang lain equal, nggak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, jangan takut pada yang lebih kaya, jangan meremehkan yang lebih miskin. Karena lensa kita adalah Trinitas. Ya. Saat kita semakin memahami apa yang Alkitab ungkapkan kepada kita tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, doktrin ini semakin menjadi praktis. Ya, kenapa? Karena Trinitas ini memberi 3 hukum sebenarnya. Hukum relasi. Yang pertama adalah the law of two. Hukum 2.
Nah, kita ini seringkali memakai hukum 2 dalam pengertian yang negatif. Yang kiri ini yang negatif, yang kanan positif ya. Yang negatif itu hukum 2 itu membuat kita berpikirnya biner gitu ya. Hitam putih, baik buruk, surga neraka, Allah iblis. Apalagi Beauty and the Beast. Jadi selalu kalau saya benar berarti kamu salah karena kita beda. Ya, kalau saya baik berarti kamu buruk karena kita beda gitu. Pemikiran biner inilah yang mengacau dunia ini dan membuat menjadi bad press untuk agama. Agama seolah-olah menjadikan orang itu tidak mampu hidup dengan kemajemukan karena masing-masing mempertahankan kebenarannya dan itu baik, tapi itu berarti mereka punya kewajiban mengatakan yang lain keliru dan karena itu harus dimusuhi gitu. Itu binary thinking atau pemikiran biner. Dan lawannya adalah paradoks bahwa yang 2 ini memang ada, kadangkala bertentangan dan harus diterima kadangkala. Ya, dan ini akarnya di mana? Kristus. Kristus itu Allah atau manusia? Ya Allah ya manusia. Ini kan paradoksal sekali. Ya, yes, Allah itu jauh atau dekat? Ya jauh ya dekat. Transenden atau iman? Ya dua-duanya. Jadi the law of two yang baik justru adalah yang membuat kita bisa melihat ketegangan ini dalam hidup kita. Dan hidup kita penuh dengan paradoks, Bapak Ibu Saudara. Dengan kesepian tapi juga komunion. Dengan tawa tapi juga tangis. Dan sebagainya dan seterusnya. Nah, the law of two akan berbahaya kalau itu saja yang dipakai. Dan karena itu Trinitas 1 in 3, 3 in 1 itu membantu kita dengan 2 laws yang lain. The law of one. The law of one adalah sebuah perspektif untuk memahami, coba lihat ke luar jendela Anda, ada macam-macam. Ada tumbuhan, ada mobil, ada orang yang mungkin baru jalan ke masjid untuk beribadah dengan caranya, dengan agama dan keyakinannya. Mampukah kita melihat everything is loved by one God. Bahwa semua ini diciptakan oleh satu Allah. Itu ada negatifnya. Apa? Hegemoni. Apa itu hegemoni? Kita yang mengaku diri anak Allah, lalu kita mau mendesakkan kesatuan itu, diseragamkan, yang beda ditekan, yang beda disingkirkan, yang beda dianiaya. Dan itu yang banyak terjadi juga di dunia, bukan? Hitler misalnya memakai hegemoni Aryanisme, bahwa suku Aryan atau bangsa Aryan yang terbaik. Wah, ini ada orang Israel, orang Yahudi, basmi mereka. Itu hegemoni. Tapi oneness yang baik adalah kesatuan, unity. Yang menghargai diversity itu. Nah, diversity-nya ditemukan di mana? The law of three. The law of three itu kemudian melihat bahwa ini bukan hanya soal pertikaian dua komponen, bukan hanya keinginan atau hasrat untuk menyatukan segala sesuatu, tapi juga kemajemukan. Nah, Anda perhatikan bahwa 1 and 3 ini ada dalam diri Allah. Kita percaya pada Allah yang satu, tetapi yang merupakan communion dari 3 pribadi yang perfect. Ya. Kalau the law of three saja, wah itu chaos, Bapak Ibu Saudara. Wah, kemana-mana nggak ada pengikat, tidak ada unity, tidak ada union. Nah, semoga Anda lihat bahwa kenapa 2 doktrin ini, Trinitas dan 2 hakikat Kristus yang menyatu sempurna itu menjadi dasar iman kita. Karena dia memberi struktur kepada kita, the law of one, the law of two, the law of three yang harus secara sehat kita miliki. Secara sehat. Kenapa saya tekankan ini? Karena ada yang tidak sehat. Orang yang percaya Allah Tritunggal, tapi justru spirit hidupnya berlawanan dengan spirit yang ditujukan oleh Allah Trinitas itu. Nah, tadi saya katakan bahwa kenapa ini praktis, karena menyangkut soal relasi, Bapak Ibu Saudara, ya. Relasi. Nah, ketahuilah bahwa ada ketegangan-ketegangan. Nah, ini the law of two-nya main. Di dalam Trinitas itu ada ketegangan antara kita percaya pada kesatuan Allah, the unity of God, tapi juga the diversity within God. Ada kemajemukan di dalam diri Allah. Bapa bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapa. Anda mau ambil salah satu,
kesatuan yang diambil lalu kemajemukan dihilangkan, Anda terjebak ke bidat oneness atau Unitarian. Anda mau menekankan kemajemukan, kesatuannya dihilangkan, Anda akan menjadi politeis, triteis begitu. Ketiga-tiganya harus dijaga bersama-sama. Juga ada ketegangan antara ini kita bicara mengimani Allah yang adalah persekutuan yang intim. Kemarin saya sebut sekilas tentang kata perikoresis. Yang satu di dalam yang lain. Begitu eratnya persekutuan yang very intimate. Tapi ini bukan hanya klub tertutup. Bukan hanya private gang gitu ya. Tetapi ini persekutuan yang saling intim, tapi juga ketiga-tiganya dan sebagai satu kesatuan ekstatik. Ekstatik itu artinya terarah keluar. Makanya kalau anak muda minum ekstase itu membuat dia kayak keluar dari tubuhnya. Itu artinya ekstasis itu artinya mengarahkan diri keluar. Ya. Kepada siapa? Anda dan saya. Menghamburi kita dengan rahmat. Ya, melimpah ruhai kita dengan cinta kasih yang begitu super abundantly. Sehingga ada ketegangan juga antara yang universal, partikular. Ini Allah pencipta segala sesuatu, tapi juga yang hadir dalam Yesus Kristus. Yang universal membuat kita bisa menghargai Allah bekerja, bahkan di agama lain. Tapi yang partikular membuat kita harus firm pada iman kita bahwa Sang Bapa itu mengutus hanya satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Juga ketegangan yang keempat antara karena kita percaya bahwa Sang Bapa itu memperanakkan Sang Anak, mengutus anaknya, ya, logos membuat kita, logos itu kan thinking, rationality, the mind of God. Tapi juga the Holy Spirit yang menjadi dasar untuk our spirituality. Jadi mind and spirit menjadi menyatu, tapi juga dibedakan gitu. Nah, semua ini bahasa Trinitas, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah ini prinsip-prinsip yang harus kita pakai untuk kemudian membuat kita bisa membahasakan doktrin-doktrin kita apapun itu. Nah, semoga pengantar ini menjadi jelas buat kita semua. Nah, saya akan coba menunjukkan bagaimana kita memahami doktrin-doktrin lain dari perspektif Trinitas. Saya akan memilih beberapa saja. Tentu semua doktrin seharusnya bisa, ya. Yang pertama, siapa sih kita ini? Human being. Ternyata kita bisa punya pemahaman yang sehat tentang Trinitas, tapi pemahaman kita tentang manusia bisa nggak trinitaris. Malah berlawanan dengan iman Kristen. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka menjadi jelas bahwa manusia ini kemudian pada kedalaman tertentu mencerminkan gambar Allah itu. Nah, saya secara berhati-hati tidak mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah sebagaimana yang banyak dipakai oleh orang Kristen. Ya, karena kalimat itu berbahaya, mengatakan manusia adalah gambar Allah. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengatakan manusia adalah gambar Allah. Yang dikatakan adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya, ad imaginem Dei. Ya, menurut gambar Allah. Jadi ada imago Dei, ada gambar Allah. Gambar Allah ini di dalamnya manusia diciptakan. Jadi kalau Anda membuat agar-agar, cetakannya itu gambar kelinci, agar-agarnya yang keluar juga kelinci, gitu. Kalau Anda membuat agar-agar cetakannya itu bunga, keluarnya ya bentuk bunga. Nah, cetakan kita ini apa? The image of God. Dan Alkitab justru mengatakan bahwa the image of God itu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Ya, kita lihat misalnya di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Kolose 1 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Atau ada yang satu orang yang bisa membacakan 15 dan 16? Silakan open mic.
Silakan, Bapak Ibu. Kolose 1, 14-15. 15 dan 16. 15-16. Ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya. Jadi dikatakan 15 apa? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Silakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi jelas bahwa yang disebut gambar Allah, ikon toteo, ikon Allah, itu adalah Kristus. Dan kalau Alkitab mengatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah, yang dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, mari kita menjadikan manusia menurut gambar Allah, ya, maka itu berarti gambar itu sehakikat dengan yang digambarkan, karena Sang Bapa itu misteri dan Dia kemudian menyatakan dirinya menjadi gambar. Gambar itu kan kelihatan. Oh, kayak beginilah Allah itu. Nah, kita diciptakan di dalam Kristus dengan kuasa Roh yang menghidupkan itu. Jadi Sang Bapa itu mengolah dunia ini, menciptakan, memelihara, menyelamatkan dengan dua pribadinya, yaitu yang lain yaitu Kristus dan Roh Kudus. Kristusnya jadi tubuh, ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14 kan, dan firman itu menjadi daging, menjadi manusia, ya. Jadi kita ini menjadi daging ini karena konkret ini karena kita diciptakan di dalam Sang gambar itu. Itulah inkarnasi. Dan Roh itu tetap adalah Roh yang dalam konsili Nisea Konstantinopel diakui, kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, ya, the life giver, dan kita diciptakan menurut gambar semacam ini. Maka itu sebabnya orang Kristen percaya kita ini ya tubuh ya roh. Nah, persoalannya kita ini roh plus tubuh, separuh-separuh, atau sepenuhnya roh, sepenuhnya tubuh. Sama seperti Kristus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya, maka orang Kristen ingin mengatakan bahwa manusia itu adalah sepenuhnya tubuh yang meroh, in-spirited body, sekaligus sepenuhnya roh yang menubuh, meraga, embodied spirit. Nah, ini bukan dua aspek, ya, bukan dua elemen seolah-olah A plus B. Jadi kalau cuma atau enggak. Jadi manusia itu adalah satu keutuhan. Dan ini pemahaman yang sudah diwariskan sejak dalam Perjanjian Lama. Yang sayangnya ketika kekristenan lahir, itu lahir dalam budaya Yunani yang sudah sangat kental dengan filsafat Plato. Dan Plato itu mengatakan bahwa roh itu suci, turun, ditangkap oleh raga atau tubuh yang kotor berdosa. Wah, jadi dalamnya bersih, tubuhnya kotor, lalu begitu keluar, gitu kembali kepada Allah. Jadi roh nggak pernah mati, roh manusia ya nggak pernah mati, tubuhnya mati, kepisah. Makanya ketika pendeta khotbah penguburan, ada saja yang berkata, saudara-saudara yang terkasih, saudara kita ini tubuhnya telah mati, tetapi rohnya kembali pada Allah. Itu pendeta GKP, Gereja Kristen Plato. Karena Plato yang mengajarkan itu. Tapi kekristenan ini mengatakan bahwa Yoas ini ya tubuh yang meroh dan roh yang menubuh. Sebuah kesatuan multidimensional. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kristus dan rohnya nggak pernah terpisah. Di mana ada Kristus, di sana ada Roh Kristus. Di mana ada Roh Kudus, di sana ada Kristus. Nggak pernah terpisah. Maka manusia yang mencerminkan itu juga nggak boleh terpisah dong. Gitu. Ya. Makanya kalau mati, ya mati sepenuh-penuhnya. Yang penting adalah mati di dalam siapa.
mati di dalam Kristus, maka kita tidak terputus dari keselamatan itu karena kita mati dalam Kristus dan kita juga dibangkitkan di dalam Kristus. Begitu. Ya, itu sebabnya Paulus mengatakan baik hidup maupun mati tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, itu membuat kita paham, oh ini Trinitas yang membuat kita memahami manusia semacam itu. Bukan cuma itu, manusia adalah makhluk insan yang eksentrik. Apa itu eksentrik? Dari kata ek, keluar, sentrum itu pusat. Pusat hidup kita ini bukan diri sendiri. Kenapa? Karena Trinitas. Tapi pusat hidup kita adalah Kristus. Ya. Sampai-sampai Paulus berkata hidup itu mati adalah keuntungan karena bersatu dengan pusatku yaitu Kristus itu. Ini Trinitas. Trinitas juga yang membuat kita bisa memahami bahwa sama seperti person Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak pernah menjadi terpisah, tapi selalu in communion with each other. Demikian pun kita menghayati kita ini manusia selalu in relation, in communion. Kita nggak pernah jadi individu. Jadi kalau ada satu kata haram dalam kekristenan, kata itu adalah individu. Apa individu? Individu berbeda dengan person. Individu itu artinya Yoas utuh pada dirinya, nggak butuh yang lain. Ya. Seolah-olah nilai saya ada pada diri saya, titik, nggak ada hubungannya dengan yang lain. Dan kekristenan menolak itu. Kenapa? Karena nilai hidup kita ada dalam relasi. Relasi kita pertama-tama dengan Allah, yang juga adalah relasi, dan dengan orang lain. Karena kita ini ada selalu karena ada yang lain. Begitu. Maka benar kata lagu yang dinyanyikan sekolah minggu itu, aku gereja, kamu. I am the church, you are the church, we are the church. Jadi karena itu kita ini person and relations sebagaimana persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus, maka I am an ecclesial existence. Aku ini insan gerejawi. Gitu Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang membuat kenapa pandemi ini nggak terlalu ngefek buat kita sebenarnya. Karena walaupun kita ini LDR-an, long distance relationship, but we are united in the communion of the Spirit. Begitu. Ya, kita ini tetap gereja loh Bapak Ibu Saudara walaupun terpisah. Dan itu kenapa yang membuat gereja Presbyterian, ya, gereja GKI, gereja Reform itu membaptis anak. Banyak orang yang berpikir, loh kan anak itu belum percaya. Nah itu berarti orang yang bertanya atau mencela itu memperlakukan anak itu sebagai individu, tapi bukan person. Sebab kalau anak itu person, maka anak itu menjadi bagian dari jejaring. Jejaring itu bahasa Inggrisnya apa? Networking ya. Tapi ini net being. Ya, jejaring insan-insan yang sudah ditebus oleh Allah Tritunggal itu. Maka anak itu dibaptis bukan karena dia itu beriman atau enggak, tapi karena iman gereja itu. Gitu Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kalau orang harus percaya dulu atau mengungkapkan iman percayanya, gimana dengan katakanlah case seorang yang Down syndrome, severe atau apa istilahnya, yang sangat parah Down syndrome, dia nggak bisa mengakui imannya, apakah nggak boleh dibaptis? Ya boleh. Loh, tapi dia nggak bisa menyatakan imannya. Tapi kan dia bagian dari komunitas yang disebut gereja, iman gereja itu, gitu. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi ini pemahaman tentang manusia menjadi berbeda sama sekali. Yang kedua, pemahaman tentang gereja. Mulai dengan apa gereja dan apa beingnya dan apa doingnya gereja. Nah, saya ingin kutipkan dua kalimat penting dalam dokumen global, the church namanya, toward a common bukan future nih maaf, toward the common vision. Saya sudah terjemahkan dan dijual di BPK Gunung Mulia dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini, gereja secara mendasar merupakan sebuah persekutuan di dalam Allah Trinitas dan pada saat bersamaan sebuah persekutuan yang anggota-anggotanya mengambil bagian, berpartisipasi bersama-sama di dalam kehidupan dan misi Allah. Yang sebagai Trinitas merupakan sumber dan pusat dari semua persekutuan. Jadi gereja sekaligus merupakan sebuah realitas ilahi dan manusiawi. Ya, participate.
Yang ke-25, rancangan Allah adalah untuk menghimpun umat manusia dan seluruh ciptaan ke dalam persekutuan di bawah ketuhanan Kristus. Sebagai refleksi dari persekutuan Allah Trinitas, gereja dimaksudkan untuk melayani tujuan tersebut dan dipanggil untuk menyatakan belas kasih Allah bagi manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, coba Anda perhatikan kata kuning yang saya highlight ini. Yang pertama dipahami, gereja itu partake atau participate, partisipasi, nyemplung. Yang kedua, gereja itu merefleksikan Allah Trinitas. Yang pertama itu ada persekutuan Allah Trinitas dengan misinya, kita ikut di dalamnya. Yang kedua, ada persekutuan Allah Trinitas yang jauh, lalu kita lihat, nonton, oh kayak begitu ya, yuk kita gereja bikin kayak Allah begitu. Allah mengampuni, gereja ditekan, kita tetap mengampuni. Allah mengasihi walaupun ditolak manusia, ayo kita juga mengasihi. Gitu. Jadi yang satu nyemplung, yang satu nyontek, niru. Jadi ini memberi model kepada gereja untuk memahami dirinya. Gereja itu adalah partisipan ke dalam persekutuan dan misi Allah Trinitas. Yang kedua adalah gereja itu peniru, imitator dari Allah Trinitas. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Yang satu ini lebih dekat dengan timur, yang kedua ini lebih dekat dengan barat, kira-kira gitu. Dan itulah yang membuat kenapa kita harus menjadikan ini sebagai DNA kita. Kata seorang teolog yang bernama Leonard Sweet, DNA gereja inilah yang membuat gereja beda dengan institusi lain. Kalau Anda lihat ibadah gereja itu kayak, kalau orang nggak tahu itu kayak rapat partai politik. Kalau ada paduan suara begitu pakai seragam, itu kayak partai apa itu yang punya seragam gitu. Kalau gitu gereja partai kah? Ya enggak. Apa yang membuat gereja adalah gereja terlepas dari semua kesamaan yang lain? Tentu ada elemen genetik yang membuat gereja adalah gereja. Nah, menurut Leonard Sweet, elemen genetik itu adalah misional, inkarnasional, relasional. Begitu. Misional menunjuk kepada iman kita pada Sang Bapa yang mengutus anaknya, dan Sang Anak itu kemudian inkarnasional menjadi manusia, konkret, dan di dalam kuasa Roh Kudus membangun komunitas yang disebut gereja. Makanya pengakuan iman kita tentang gereja adanya di Roh Kudus, bukan di Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Karena itu karya Allah melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu nyemplung. Kita ini berpartisipasi ke dalam. Ini ada gerakan Trinitas dari bawah ke atas, dari atas ke bawah ke atas. Kita ini nyemplung ke dalamnya, mengambil bagian. Yang kedua adalah kita ini adalah gereja, lalu kita semacam meniru. Inilah gerakan Allah, ya gereja ini warnanya juga beginilah, atau gerakannya harus begini. Jadi kita meniru. Apapun itu, itulah hakikat gereja. Ya. Nah ini membuat kita paham, itulah baptisan juga. Kita dibaptis kenapa? Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Karena sebenarnya kita dibaptis itu membuat kita ini menjadi bagian dari gereja yang adalah partisipan dari persekutuan Allah Tritunggal. Jadi dipersatukan melalui baptisan itu ke dalam persekutuan Allah Tritunggal yang konkretnya adalah gereja itu. Gitu Bapak Ibu. Ya, karena itu pemahaman dasar tentang apa itu gereja adalah dia adalah umat Allah. Ya. Dia adalah tubuh Kristus. Dia adalah bait Roh Kudus. Nah ini Trinitas sekali. Matius 28 mengatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Pembaptisan itu dalam nama Bapa. Dan barulah ajarlah mereka. Nah ini tentu dalam konteks masa itu ya. Dibaptis dulu baru katekisasi. Maka katekisasi itu apa sih? Katekisasi itu berarti kita ini menjadi memasukkan orang yang mau dibaptis atau CD itu dalam proses memasuki persekutuan Trinitaris yang tujuan hidupnya mempermuliakan Allah, fokusnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya dan bertumbuh dalam kuasa roh gitu. Ini Trinitas sekali. Dan misinya apa?
Zaman dulu orang tuh salah memahami misi gereja tuh kayak gini Bapak Ibu Saudara. Allah mengutus Kristus dan Roh kepada gereja. Gereja meneruskan misi Allah kepada dunia. Ini keliru. Ya, pemahaman yang benar adalah bahwa Allah Sang Bapa mengutus Kristus dalam kuasa Roh kepada mana? Bukan gereja Bapak Ibu, dunia. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan IPC. Enggak juga. Sorry Bapak Ibu, Anda bukan favoritnya Allah. Kesayangannya Allah itu adalah the world, dunia. Sampai dia rela memberikan anaknya. Loh, kalau gitu kita nggak dicintai. Ya dicintai juga. Tapi kalau Anda mau dicintai Allah, ada dua syarat. Yang pertama adalah you have to remain in the world. Anda harus tetap dalam dunia. Yang kedua adalah Anda harus mencintai yang dicintai Allah. Siapa? Dunia itu. Walaupun Anda tidak boleh menjadi serupa dengan gambaran dunia ini. Ya. Dan itulah yang membuat kita punya tugas triple, yaitu kita ini menyadari identitas kita bukan dari dunia. Tadi itu eksentrik. Ya. Center kita bukan di dunia, bukan diri kita, tapi Kristus. Kita di dalam dunia dan kita diutus ke dalam dunia. Yohanes 17 dalam doa Yesus. Gitu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ibadah. Nah, kalau ibadah kita harus juga trinitaris, ya meniru pola ini. Maka pola gereja itu kayak begini Bapak Ibu Saudara. Nggak peduli kita dari karismatik, dari Katolik, dari Ortodoks, dari Reform, Presbyterian, Lutheran, Wesleyan. Ibadah Kristen itu ya gini nih. Semua dari Allah dikembalikan pada Allah. Nah, di GKI, mohon maaf karena saya tahunya GKI, ini disebut gerak katabatis, gerak turun dan gerak naik. Nah, ini muncul dalam 4 ordo. Ordo 1, ordo 2, ordo 3, ordo 4. Ya, mulai pembukaan, votum salam, di IPC juga ya, Pak Joni ya. Votum salam, pengakuan dosa gitu. Di sini puncaknya adalah liturgi sabda, ini puncak pertama. Puncak kedua kemudian yang konsekuensi dari sabda ini adalah persembahan. Yang sebenarnya persembahan itu bukan persembahan uang ya Bapak Ibu, tapi ekaristi, pengucapan syukur, perjamuan kudus. Lalu kita keluar diutus gitu. Nah, ini aja, inilah tulang punggungnya ibadah yang trinitaris karena meniru gerakan rahmat dari Allah Tritunggal. Nah, ini muncul dari awal. Allah hadir, lalu itu muncul dalam apa? Votum dan salam. Ya. Pertolongan kita datangnya dari Allah. Lalu kita aminkan. Ya, lalu Allah yang Maha Kudus itu sungguh mengasihi kita, kita mengaku dosa. Berita anugerahnya muncul, lalu kita menyanyi untuk kesanggupan firman Tuhan, lalu ada pengakuan iman, ada persembahan, ada doa syafaat, diutus, lalu kita keluar hidup untuk menjadi saksi Tuhan. Gitu. Ini semua adalah gerakan trinitaris. Belum lagi nyanyiannya yang menyapa, memuji, memohon entah kepada satu dari 3 pribadi itu atau kepada pribadi itu secara keseluruhan. Karena itu saya sangat merindukan misalnya, dan tampaknya di IPC ada, di GKI tidak mandatori, yaitu apa yang disebut sebagai elemen yang disebut sebagai doksologi. Ya. Kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya, itu doksologi. Sayang di GKI nggak muncul itu ya. Tapi itu trinitaris. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir sebelum kita ngobrol ya, struktur gereja. Gereja strukturnya juga harus trinitaris. Ya, ada sebuah buku yang menarik sekali dari seorang yang bernama Miroslav Volf, After Our Likeness, the Church as the Image of the Trinity. Dia membandingkan gereja Katolik, Ortodoks, dan Free Churches. Ternyata 3-tiganya ini berusaha untuk meniru persekutuan Allah Tritunggal, tapi caranya beda-beda. Caranya beda-beda Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Katolik, karena Barat, ingat kemarin ya, pusatnya itu pada hakikat yang tunggal, yang di-share oleh 3 pribadi, ya, satu hakikat, 3 pribadi, itu tercermin dalam struktur gereja. Ada hakikat yang tunggal, ketunggalan itu
pada satu paus, dan itu di-share dalam persekutuan siapa? Uskup. Maka hierarki sekali, ada satu yang tunggal yang menentukan semuanya, yaitu uskup paus begitu. Ortodoks sedikit berbeda, sama-sama hierarki, tapi karena ortodoks, ingat ya, Bapa kemudian melahirkan anak dan kemudian mengeluarkan Roh Kudus dalam persekutuan yang sejati begitu. Maka hierarki Bapa ini sebagai sumbernya anak dan roh dalam persekutuan tercermin dalam persekutuan para uskup, tapi sekaligus uskup itu tanda kehadiran Kristus bagi gereja. Jadi persekutuan ini melalui Kristus ditampilkan di dalam gereja begitu. Nah, ininya uskupnya. Nah, ini anggotanya, ini Anda, ini saya begitu. Begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, free churches itu yang kongregasionalis ya, kayak gereja baptis, itu gerejanya penulis tadi, Miroslavov, mereka itu sangat menekankan bukan hierarkinya, tapi persekutuannya. 3 pribadi yang equal dan co-centric, bahkan tricentric ya. Maka itu tercermin dalam multiple congregation, banyak masing-masing gitu. Tapi ya persekutuan, nggak ada gereja yang lebih tinggi, lebih rendah. Congregation itulah yang utama. Di dalamnya persekutuan Bapa, Anak, Roh Kudus itu dihayati bersama-sama. Ya. Nah begitu. Nah lalu mana yang benar kalau begitu? Ya. Nah kalau kita bisa mempelajari Trinitas yang kompleks ini, maka kita bisa memilih salah satu tanpa harus mengatakan, oh ini keliru ini, ya. Atau oh ini keliru ini. Enggak. Ya, karena masing-masing berusaha dalam keterbatasannya mencerminkan siapa Allah mereka itu. Nah, kenapa saya suka dengan Presbyterian, dengan GKI? Karena kita menerapkan persekutuan Allah Tritunggal itu secara konsentrik dan equal. Ya, kalau dalam bahasa GKI tidak ada lagi kemudian jenjang-jenjang. Ya, level-level itu nggak ada, seolah-olah di atas, di sinode di atas, klasis di bawahnya, tapi di atas jemaat. Enggak, kita atau kami ya memakai bahasa lingkup, ya, circle yang lebih luas gitu. Nah ini konsentrik, ini bisa memakai gaya timur, Bapa menjadi di tengah, menjadi sumber dari yang lain dan macam-macam, tapi prinsipnya adalah ini cara gereja untuk menghayati Trinitas dalam cara hidupnya sebagai umat Allah begitu. Nah, masih banyak lagi, semoga nanti bisa kita bicarakan, tapi itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Semoga sedikit memberi inspirasi buat kita semua. Begitu ya, Pak Joni, terima kasih. Sebelum tanya jawab, kita sesi foto bersama, Bapak-bapak, Ibu bisa membuka. Akan difoto oleh rekan saya Bapak Stefanus membantu. Silakan, beberapa menit ini akan diatur. Pak Stefanus, silakan. Dan mungkin tanya jawabnya sudah mulai dipersiapkan, nanti akan dipandu oleh Saudara Sabian. Pak Stefanus. Di-unmute, Pak. Dikasih kode, Pak Stefanus. Belum, Pak. Ya, belum. Silakan. Tolong dibuka semuanya yang bisa membuka. Sekalian perkenalan, peserta kali ini 115. Wah, hebatnya. Oh, iya. Ada Pak Simon Filantropa. Iya, Pak Simon Filantropa. Iya. Mukanya kok tambah muda kayak. H2 ya. Iya.
Sudah Pak Stefanus? Ya, terima kasih Pak Stefanus. Nanti akan di-sharekan semua. Ya. Silakan Pak Simon, selamat datang ya. Terima kasih Pak. Ya, sangat baik sekali ini bisa ikut serta. Silakan Saudara Sabian bisa mengarahkan supaya tanya jawab ini berjalan dengan baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yoas. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, seperti biasa, kalau Bapak Ibu mau tanya, Bapak Ibu bisa chat langsung ke host, ke kami, atau Bapak Ibu bisa reaction, ada tombol reaction di bawah, terus angkat tangan gitu, raising hands. Atau kasih jempol, atau kasih apa, nanti saya kasih kesempatannya ke Bapak Ibu. Ya. Oh ya, dan Pak Yowas baru saja share PDF untuk malam ini, jadi Bapak Ibu bisa ke kolom chat, di situ bisa di-download. Ya, sudah saya share bahannya tadi ya. Betul. Right. Pertanyaan pertama nih Pak. Oh ya. Apakah ini berarti seorang bayi yang meninggal dunia diselamatkan oleh iman orang tuanya, menurut contoh anak Down syndrome tadi? Kalau dia tidak dibaptis atau dibaptis begitu ya? Nah, nggak ada tuh Pak. Mungkin nggak ada. Ya. Ya. Nah, iya. Ini memang problem yang cukup berat dan memang tidak ada basis Alkitab yang sangat direct atau eksplisit membicarakan soal itu, dan tentu harus dibicarakan dalam kaitan dengan struktur iman Kristen yang lebih luas. Misalnya, memang pertanyaan ini muncul karena ada doktrin di dalam kekristenan yang disebut dosa asal, ya, dosa warisan. Itu Agustinus Barat sebenarnya. Kalau gereja Timur tidak menerima itu. Dosa itu tidak diwariskan, tetapi kematian yang diwariskan. Nah, itu yang membuat kita gelisah loh. Anak-anak kan lahir dalam keadaan dosa, lalu kalau dia tidak dibaptis misalnya, kemudian meninggal, bagaimana ini begitu ya? Gereja Katolik punya konsep, oh ini masukin ke limbo. Limbo itu bukan neraka, bukan surga ya. Pokoknya satu tempat khusus lah. Tapi kita tidak menganut paham itu. Tetapi jangan pernah kemudian memutuskan nasib anak bayi yang lahir meninggal itu dalam keadaan belum dibaptis dan belum mengucapkan imannya dan lain sebagainya itu hanya dari prinsip dosa asal. Oke, karena juga kita lebih lagi memegang keyakinan pada prinsip rahmat. Bahwa Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha kasih, penuh dengan anugerah dan rahmat, yang mengizinkan anak itu dibuahi dalam kandungan ibunya untuk kemudian lahir, dan walaupun kemudian meninggal dengan begitu cepat, tapi dia itu ada di dalam perkenan dan rencana Allah yang penuh dengan cinta kasih. Maka pastilah Allah akan men-treat bayi itu, kekasih kita yang mungil ini, juga dengan rahmat dan cinta kasihnya. Ya, maka saya akan selalu mempercayakan anak ini ke dalam anugerah Allah itu. Terlepas dari dosa. Gini Bapak Ibu Saudara, dosa itu juga dahsyat ya, lebih dahsyat dari kita manusia. Karena itu kita jatuh. Tapi anugerah Allah tidak pernah kalah oleh dosa. Ini prinsip. Jadi jangan pernah Anda mengambil kesimpulan apapun tentang orang lain hanya berdasarkan dosa orang itu, seolah-olah ada yang bisa mengalahkan anugerah Allah. No. Rahmat Allah jauh lebih besar dari anugerah Allah, dari dosa manusia. Begitu. Amin. Nah, soal kepastiannya ya jangan Anda, ya biarkan Allah yang mengambilnya. Betul. Jadi baliknya dasarnya ke rahmat Allah ya Pak ya. Iya, iya. Thank you Pak. Pertanyaan kedua nih Pak. Supaya tidak disebut gereja Kristen Plato, jadi apa wording yang benar? Mungkin tadi pas ibadah pemakaman itu ya. Oh, oke. Iya. Wordingnya ya. Kalau saya akan selalu mengatakan begini. Saudara-saudara yang terkasih, kekasih kita ini telah meninggal, tetapi dia meninggal di dalam cinta kasih Tuhan dan dia berada di dalam pelukan Allah.
misalnya begitu. Jadi jangan indikasikan bahwa ada konsep atau kesan bahwa ini terpisah dua-dua, gitu. Rohnya melayang-layang, lalu ininya mati, gitu. Begitu, ya. Nah, memang konsep itu lebih akrab di Indonesia karena sebenarnya kita ini lahir dalam struktur antropologis suku-suku Indonesia yang memang sudah kenal konsep-konsep itu kan. Sebelum Kristen masuk, di Batak ada begu, tondi, ada roh-roh, gentayangan. Itu Kristennya lalu dibaca dalam kacamata itu. Gitu. Boleh nanya follow up ya Pak. Jadi ketika tubuh itu rotten, membusuk begitu Pak, apa yang sebenarnya terjadi gitu Pak antara tubuh dan roh kaitannya? Nah, ini saya memang tidak menjelaskan karena ini panjang ya. Tapi saya coba singkat. Enggak apa-apa. Jadi gini, saya lahir 1970 ya, sekarang 2000 ya. Sekarang 14 Mei ya, 2001. Saya mati misalnya 17 Mei ya. 2070. Ya. Ketika mati jebret gitu. Hari kedua dingin, hari ketiga mulai makin bau dikubur hari keempat misalnya atau dikremasi whatever. Ini kan rotten ya. Ini karena kita memandangnya dari perspektif ini, kefanaan. Finitude namanya. Perspektif finitude, kefanaan. Finitum. Finitum itu ada finishnya, semua itu ada finishnya ya. Nah ini finitum itu apa? Pokoknya kita ini semua ciptaan terikat pada ruang, pada waktu, pada kausalitas, dan pada materialitas. Ya. Dua yang pertama lah yang penting ya, ruang dan waktu. Jadi kita ini lihat waktunya, tuk, 1 hari, 2 hari, 1 bulan mulai busuk dan seterusnya. Tapi apa sih yang namanya kebangkitan atau hidup yang abadi itu? Hidup yang abadi itu artinya ini Allah loh. Kita sedang bicara soal Allah. Bagi Allah, Allah itu bukan finitum. Allah itu apa? Allah itu adalah aeternum. Eternum itu dengan kata lain kekal. Apa itu kekal? Kekal itu tidak terikat ini, enggak ada ini. Buat Allah ini enggak. Buat Allah ini enggak. Buat Allah enggak. Buat Allah enggak ini. Maka semua the past, present, dan future itu di dalam rengkuhan Allah. Betul? Maka kalau Yoas mati, jebret, ya, itu by the way IPC memakai konvensi Westminster ya? Atau Belgium? Iya, Pak. Ya, di konvensi Westminster dikatakan seorang yang percaya pada Kristus dalam kematian itu ada satu kata yang menarik, Pak. Ya, walaupun saya nggak pakai, saya ingat itu. Immediately disatukan dengan Kristus. Immediately itu apa? Tanpa media waktu. Nggak ada lagi rentang waktu yang kita harus nunggu baru dipersatukan dengan Kristus. Enggak. Karena orang yang sudah percaya pada Kristus, jebret mati, jebret itu juga lah dia diangkat oleh sang kekekalan, yaitu Allah yang kekal, dan bersatu dengan Kristus. Makanya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Nah kalau ini kan bisa terpisah nih. Ya, entah ini kita menunggu di mana dan untuk dibangkitkan. Kebangkitan itu bukan soal kapan, tapi siapa yang membangkitkan, yaitu Kristus. Nah, dalam ini levelnya lain ini level kekal, ini level fana. Buat yang fana, kita nih ya masih ini rotten, masih nangis-nangis. Tapi sebenarnya kita harus mengakui bahwa orang yang sudah mati ini, dia bersama dengan sang kehidupan, yaitu Kristus itu. Ya, karena itu para teolog bingung ini kan jelek ini, finitum ke eternum. Maka para teolog membaca dengan teliti Alkitab, kemudian melihat perbedaan antara aeternum dengan aevernum. Apa itu aeternum dan aevernum? Aeternum itu kekal dan itu hanya milik Allah. Ya, kekal.
Kekal itu artinya nggak ada waktu, nggak ada ruang. Pokoknya dialah yang meliputi semuanya, termasuk ruang dan Evernum itu adalah abadi, di mana yang fana ini menjadi abadi. Nah, bahasa Indonesia abadi itu dari kata apa? Abad. Yang I bersifat abad. Abad itu waktu yang panjang. Tapi ya tetap waktu. Kenapa tetap waktu? Lah kita ciptaan kok. Semua ciptaan tetap terikat ini, ruang dan waktu ini. Maka walaupun kita ini dibangkitkan, kita ini tetap ciptaan, bukan? Iya. Maka secara proper kita tidak akan mendapat hidup kekal, tapi hidup abadi. Ya, dalam bahasa Yunaninya, hidup kekal itu aidios. Ini artinya kekal. Ya. Kalau abadi itu aionios. Aionios. Jadi kalau ada mall besar di Jakarta, Aion itu dari kata ini, abadi. Begitu. Jadi kita ini tetap makhluk, nggak jadi Allah, tetap makhluk. Apa definisi makhluk? Terikat ruang dan waktu. Jadi kita ini yang sudah berhenti, ya, tidak dibuat musnah, tapi dibangkitkan dan diberi kehidupan kembali terus. Nah ini apakah ada akhirnya? Ya ada, tapi kalau mau berhenti kira-kira ya, karena dia dipeluk oleh sang kekal, ya hidup terus, dihidupkan terus gitu. Ini ada waktu loh Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya nenek saya bilang di surga itu besok kita ini nyanyi untuk Allah. Nyanyi itu kan butuh tempo toh. Do sama dengan C, do sama dengan C. Iya ya, C ya, do sama dengan C, 4 ketuk, ada ketukannya. Masa tanpa waktu? Ya enggak lah. Ada ketukan. Itu ilustrasi ya. Jadi ini sebuah kabar baik bahwa kita yang fana, terbatas dengan ruang dan waktu ini dipeluk oleh sang kekal, dibangkitkan, dihidupkan, dan dijaga terus. Dijaga terus. Gitu. Okay. Nah ini levelnya udah lain ini. Makanya orang Kristen udah nggak usah diurusi lah, itu udah di atas sana gitu. Ya Anda boleh nangis-nangis, tapi ya ini sudah rotten, udah dikubur, dikremasi, it doesn't matter. Kita sedang bicara, we are talking about God yang maha kuasa, yang bisa bahkan menciptakan dari tiada menjadi ada. Apalagi membangkitkan kita. Maka buat kita nggak masalah, buat saya ya nggak masalah kalau kremasi dan it doesn't matter. Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya apa yang kita lihat doesn't tell the whole story gitu ya Pak? Ya. Gitu ya, kita Pak. Ini kan ciut sekali kan, ciut sekali. But God sees everything from eternity gitu. Jadi terus ini orang yang tadi, ibu yang tadi jadi bilang kalau bilang kembali ke rumah Bapak oke, Pak gitu ya? Iya, tapi ingat yang kemarin atau di webinar lain ya, saya bayangkan webinar rumah Bapak itu jangan diartikan. Yuk kita lihat Yohanes 14. Kayaknya di webinar lain ya. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Anda tahu tempat tinggal dalam bahasa aslinya itu memakai kata apa? Menein. Ya. Mone ya. Mone. Kata kerjanya meno ya. Tempat tinggal. Nah, kata kerjanya itu menein. Itu kata penting dalam Injil Yohanes yang artinya berdiam. Di rumah Bapakku banyak tempat berdiam. Kenapa menein atau meno itu penting? Karena itu kata untuk menunjuk kepada persekutuan Allah Tritunggal. Aku berdiam di dalam Bapa, Bapa dalam aku, ya. Menein. Yohanes 15, ya. Akulah pokok anggur yang benar dan kalau carang-carangnya barang siapa yang tinggal apa? Di dalam aku, ya. Menein. Jadi ada tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat untuk menein. Di mana itu? Ya di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Nah, lalu di ayatnya yang ke-6, saya rasa Bian, Anda pasti hafal ya ayat ini. Ngomong apa ayat yang ke-6? Ini ayat kesukaan banyak orang nggak? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, lalu pemahaman kita kayak gini nih, Bapak Ibu Saudara. Ini kategorisasi ya. Ini dosa dengan api neraka, ini Allah. Ya. Lalu Yesus Kristus itu seperti kita gambar. Ini kategorisasinya kan gini nih, gambarkan nih salib, ya toh? Gitu toh? Ini Yesus. Akulah jalan, kita jalan nih tuk 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 untuk sampai pada Bapa. Ini tak pikir-pikir agak kurang ajar nih. Bukan kurang ajarnya ya. Kita ini kayak hanya memahami Yesus itu jalan, tapi tidak melihat secara trinitaris. Kalau kita menjalani Yesus, kurang sedikit untuk bisa cepluk sampai kepada Allah Bapa. Apa yang harus kita lakukan terhadap jalan ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan jalan itu, melompat ke tujuan. Betul nggak? Betul ya? Kita tinggalkan jalannya. Kalau Anda pergi ke mall, sudah di ujung jalan, mau masuk mall, Anda tinggalkan jalannya, masuk ke mall. Udah ya, goodbye gitu. Itu kan terlalu memahami Kristus itu seperti alat keselamatan tok. Udah kepake alatnya, udah sampai tujuan, goodbye gitu. Makanya cara pemahaman itu tergambar di dalam diri Filipus ayatnya yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Jadi tujuannya udah cukup buat kami. Ngapain jalan-jalan segala gitu. Marah Yesus, ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu padamu. Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi ada jalan, ada tujuan. Tujuannya ada di mana? Di dalam sang jalan. Jalan bersama dengan tujuan. Jadi Anda menjalani hidup di dalam Kristus, udah ketemu Bapa belum? Ya sudah. Karena Bapa di dalam aku dalam Bapa. Gitu. Itulah rumah kita, persekutuan Allah Tritunggal. Ngerti ya, Bapak Ibu Saudara ya? Jadi kita bukan the journey to home, tapi the journey as home. Rumah kita tuh ya berjalan dengan Yesus itu. Gitu. Nah, itu menarik sekali sampai kemudian Yesusnya mengatakan aku akan pergi. Ayat 15 itu soal Roh Kudus. Nah, ini trinitaris sekali kan? Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu. Yang biasanya bicara soal menyertai itu bicara soal Yesus atau soal Yesus loh. Yesus lahir itu ketika Yesus lahir itu dikatakan apa? Immanuel kan, God with us, Allah menyertai kan. Dan sekarang Kristus dialami di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu menghadirkan Kristus sebagai penolong gitu. Jadi trinitaris sekali, indah sekali. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu, coba kita lihat ayatnya yang mana ini ya? Yohanes 14 dan kami akan ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ini setelah bicara soal Roh Kudus ya, ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Jadi ini persekutuan cinta kasih ini sekarang mengepung orang itu, ya. Dan kami itu siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus akan datang kepadanya dan meno bersama dengan dia. That is salvation. Jadi boleh nggak bilang mati kembali ke rumah Bapa? Ya boleh, tapi jangan pahami sekarang sebelum Anda mati masih hidup ini belum ke rumah Bapa. You are already home, Bapak Ibu Saudara. Ya, you are already home. Kenapa? Because you already believe in Christ. Amin. Dan karena itu Anda sudah di dalam pelukan cinta kasih Allah. Begitu, Bung Sabian. Wah, luar biasa, Pak. Ini ada yang penasaran lagi, Pak, tapi boleh ya, Pak, dilanjutin. Monggo. Jadi pengkhotbah 12 ayat 7 itu gimana, Pak?
Saya bacakan Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Nah, begini Bapak Ibu saudara. Perjanjian lama secara mayoritas, saya sebut mayoritas ya, itu memang sangat Ibranik pemahaman tentang manusianya, yaitu yang tadi saya sebutkan roh dan manusia, roh dan tubuh itu dilihat sebagai satu kesatuan yang multidimensional walaupun bisa dibedakan. Pemazmur pernah mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Allah. Itu yang memuliakan Allah cuma jiwanya dia atau dia yang memuliakan? Ya dia toh, the whole human being. Tapi ada teks-teks dalam Alkitab atau kitab-kitab bahkan yang ingat bahwa PL itu ditulis cukup panjang rentang waktunya ya. Nah, itu berhubungan dengan kebudayaan dan agama-agama lain. Nah, yang paling signifikan adalah ketika berhubungan dengan misalnya sejak siapa itu? Anaknya Daud siapa namanya? Salomo itu kemudian membuka diri pada perkembangan global ya, dia kawin dengan 1.000 orang kan dari bangsa-bangsa lain. Itu masuk juga agama-agama lain. Dan itu memuncak kelak ketika pembuangan ke Babel. Nah, Babel ini juga yang mengintrodusir kepada umat Israel pemahaman yang dualistik antara tubuh dan roh, tubuh dan roh, tubuh dan roh. Dan itu cukup tercermin walaupun tidak sangat kuat di dalam Pengkhotbah juga gitu. Nah, ketika dikatakan menjadi debu itu ingin menunjukkan bahwa kita ini finite being. We are nothing. Kita punya finish, akan selesai. Ya. Tapi kata roh di sana itu menunjuk kepada bahwa kita ini sebenarnya diberi hidup oleh Allah. Ya. Ingat acuannya adalah pada Kejadian 2. Kalau Anda lihat, mari kita lihat Kejadian 2. Ketika Allah menjadikan itu lalu diberikan apa? Mana nih? Saya ini Bapak Ibu, katarak, jadi kalau membaca sekarang agak susah. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ini acuannya ke sini nih. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Nafasnya itu tidak memakai kata ruah, roh, bukan. Nafas di sini artinya kehidupan. Kehidupan. Ya. Jadi kematian itu berarti bahwa orang itu sudah nggak punya kehidupan, titik. Selesai hidupnya. Itu makna dari Pengkhotbah itu. Tapi karena kita sudah lagi-lagi lensa, kalau kacamata kita adalah dualisme, tubuh roh itu terpisah, baca Pengkhotbahnya ya terpisah begitu. Tapi karena saya membacanya dalam kesatuan human being, saya nggak membacanya secara dualistik begitu. Begitu, Bung. Luar biasa, Pak. Thank you, Pak. Berikutnya nih, Pak. Sebagai orang jadul, rupanya kami perlu melakukan dekonstruksi pada konsep Trinitas dan kemudian melakukan rekonstruksi yang sangat sulit. Terasa betapa sulitnya memahami yang baru dan akan butuh waktu lama. Oh, iya. Enggak apa-apa. Ini memang dikeluhkan kepada semua gereja Protestan. Kalau denominasi yang ada ini dikelompokkan Katolik, Ortodoks, maka saya pribadi sebagai pendeta Protestan Reform harus mengatakan bahwa yang denominasi yang sangat trinitaris itu yang pertama itu adalah Ortodoks Timur, ya. Yang kedua baru Katolik. Itu cukup solid itu. Itu yang membuat saya tidak mau dengan mudah ikut-ikutan banyak teolog Protestan yang sesat. Wah, sesat apa nih? Di mata mereka kita yang sesat. Ya. Nah, Protestan ini yang gara-gara terlalu menekankan satu dari tiga pribadi itu, solus Christus, hanya Yesus, ya. Itu ongkosnya mahal itu. Ongkosnya mahal. Ongkos yang pertama adalah lalu menjadi tidak trinitaris lagi, ya.
Ongkos yang kedua kemudian tidak menekankan Roh Kudus, dan ongkos itu dibayar oleh saudara-saudara Pentakosta. Ya. Ongkos yang ketiga muncul banyak bidat, oneness, ya, bidat yang ya udahlah 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus semuanya Yesus. Loh, ini piye toh? Itu ongkos yang harus kita bayar mahal. Nah, bagaimana cara membayar kita? Yaitu ya sejak sekarang kalau Katolik dan Ortodoks ya ibadahnya memang selalu dibuat sedapat mungkin Trinitarian. Nah, kita harus membuat ibadah kita ini Trinitarian. Begitu. Terkait sama itu Pak, orang lain tapi ya mirip-mirip, dia bilang begini. Allah yang paling kita kenal pada pemahaman saya sebagai orang GKI adalah pribadi Tuhan Yesus. Selain ada pribadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus, dalam khotbah gereja pun banyak menceritakan Tuhan Yesus. Yang sangat jarang kita kenal adalah Roh Kudus. Bagaimana hal ini Pak Yoas? Iya, karena memang Kristuslah satu-satunya penyata Allah. Itu yang nggak terhindarkan. Katolik juga. Pusatnya adalah Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan dikatakan Injil Tuhan kita Roh Kudus. Enggak. Karena yang menjadi manusia, menjadi teladan kita, ya nggak ada salahnya itu. Cuman mengkhotbahkan, mengajarkan Yesus itu satu, jangan moralisme. Yesus ini baik loh, kita juga harus baik. Itu moralisme, itu PMP aja lah, tugasnya PMP. Ya. Tapi yang kedua juga jangan hanya instrumental. Instrumental itu artinya Yesus pokoknya percaya nanti kamu selamat nih, ini jembatannya gitu. Itu instrumen yang kayak saya jelaskan tadi. Ya. Tapi tidak memperlihatkan apa yang lebih dalam lagi. Yaitu apa? Yaitu bahwa Yesus ini menjadi kehadiran Allah sejati di depan kita karena tujuan kita adalah communion with the divine gitu. Ya. John Stott, seorang teolog Anglikan, dia pernah mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. John Stott mengatakan bahwa orang dari agama apapun, usianya berapapun, itu selalu punya 3 passion, 3 ultimate question di dalam hidupnya. Yang pertama adalah transcendensi. Ada pasti yang lebih dari aku. Kita mendambakan dia yang melampaui kita, ya, the holy other gitu. Yang kedua adalah what is the meaning of my life? Significance. Semua, mau orang ateis juga begitu. Yang ketiga adalah community. Nah, kalau Anda lihat baik-baik, ini sebenarnya bahasa Trinitaris, kan? Ketika kita bicara dia yang misteri yang tak terseberangi, ini menyapa siapa? Bapa dari anaknya Yesus Kristus yang lahir, yang mengutus anaknya dan kemudian lahir sebagai manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Sang manusia sejati itu yang kalau kita menjadi seperti Kristus atau berada dalam relasi dengan Kristus, hidup kita punya meaning of life. Dan kita yang dipersatukan dalam Kristus kemudian punya bahasa untuk memaknai relasi kita dengan siapapun, dengan dunia, community, Roh Kudus. Jadi ini bahasa Trinitaris gitu. Jadi jangan cuma soal Yesus. Ya memang Yesus satu-satunya, betul, tapi ceritanya harus utuh gitu lah. Begitu. Baik Pak. Berikutnya. Anda kok bisa baca? Saya nggak bisa baca pertanyaannya. Di mana itu? Oh, di bawah ada simbol chat gitu Pak, diklik gitu Pak. Nggak muncul ya di saya. Oh. Anyway, nggak apa-apa. Iya. Kalimat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kelewatan. Dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Apa tidak berarti ada 2 sosok Allah? Yang duduk itu bukan hakikat, tapi pribadi. Ya. Oke, yang duduk itu bukan hakikat tapi pribadi. Maka mengatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah itu ingin mengatakan bahwa ada 2 pribadi di sana. Ya. Tapi kenapa enggak di sebelah kiri? Itu yang lebih menarik. Bukan soal 2 Allah atau apa. Ya. Begini Bapak Ibu, itu kita tahu ya bahwa
bahwa kemarin ya kayaknya saya katakan bahwa pengakuan iman rasuli dalam bahasa aslinya apa? Simbolum apostolikum, atau kadang ditulis apostolorum ya, simbol. Jadi penuh dengan simbol, Bapak Ibu saudara. Termasuk simbol duduk di sebelah kanan Allah. Ini hanya orang-orang yang akrab dengan dunia zaman dulu yang tahu bahwa ini ada bait Allah di Yerusalem, dan di sebelahnya itu, sebelah kanannya itu ada istana. Ya. Bait Allah adalah tanda kehadiran Allah yang disapa Bapa oleh Yesus. Di sebelahnya ada istana raja. Jadi mengatakan bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Kanannya itu apa? Istana. Jadi kesatuan antara divinity dan lordship, ketuhanan, kerajaan. Raja, begitu. Atas segala sesuatu. Begitu, Bung Sofian. Ya. Iya, thank you Pak. Jadi nggak penting itu duduk kok nggak berdiri kok, bukan soal itu. Itu ingin menjadi simbol buat ketuhanan dan kerajaan Kristus. Right. Ya. Iya. Pertanyaannya sudah habis. Mungkin ditunggu lagi, Bapak Ibu, kalau ada satu lagi terakhir. Monggo, silahkan. Oh, Pak Wahyudi, ya monggo Pak. Selamat malam, Pak Yoas. Ya. Pak Joni, ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Dalam akidah Islam, Pak, itu tidak dikenal adanya Tuhan. Mereka mengenal hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Sedangkan kita mengenal Tuhan dan juga mengenal Allah. Bagaimana Pak Yoas menjelaskan juga ke mereka bahwa kekristenan itu ada Tuhan dan juga ada Allah, bahkan ada juga Tuhan Allah. Ya. Sebelum bicara misalnya mereka menanyakan mengenai Trinitas. Sekian dulu Pak Yoas. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Jadi begini Bapak Ibu saudara, dan Tuhannya pun ada dua di dalam Alkitab kita. T-U-H-N, T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil. Ada yang Tuhan, T-U-H-N-nya gede semua. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Yesus itu Tuhan, itu tidak ingin dikatakan bahwa dia Allah. Beda. Ketuhanan itu berarti lordship. Lordship itu tidak bicara soal the nature. Bukan the nature, tapi the authority. Sebagai yang menguasai hidup kita. Jadi nggak selesai kalau orang berkata Yesus Tuhan, kita buktikan Yesus Tuhan gitu. Ya, itu tidak membuktikan Yesus Allah. Allah itu bicara soal hakikat, divinity. Tuhan itu bicara soal bagaimana manusia itu takluk kepada Sang Tuan atau Tuhan itu. Begitu ya. Maka Tuhannya orang Kristen ada berapa? Satu yang hadir dalam 3 pribadi. Ya. Dan 3-3-nya disebut Tuhan loh Pak. Yesus itu Tuhan bukan? Iya. Yang artinya menguasai hidup kita. Sang Bapa itu Tuhan bukan? Iya. Yang menguasai hidup kita. Roh Kudus? Oh iya. Dominum et vivificantem kata konsili. Ya. Tapi itu tidak pertama-tama menunjuk pada hakikat. Karena itu ada Tuhan, ada Allah. Allah itu bicara soal deity, divinity, keilahian, nature-nya. Tuhan itu in relation with siapa yang jadi hambanya, yaitu manusia. Nah, maka Islam sebenarnya bukannya tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka menolak Tuhan lain selain Allah satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Begitu, Pak. Jadi mereka percaya pada Tuhan yang adalah Allah satu, gitu. Ya. Nah, maka ada orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak percaya Yesus Allah. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita percaya Yesus itu Allah, maka otomatis kita harus juga menjadikan dia sebagai Tuhan atas hidup Anda. Begitu, Pak Wahyudi. Nah, dalam terjemahan Alkitab LAI, Tuhan itu pun kemudian tampil dalam dua bentuk. Yang pertama TUHN, hanya T yang besar, maka itu Lord. Itu sama dengan Tuan, ya. Siapa tuanmu gitu, kita ini hamba. Tapi TUHN yang semua besar itu menunjuk kepada Adonai, Yahweh, yang menunjuk pada nama diri Allah. Nah, LAI kemudian memakai kata Tuhan dengan huruf besar semua itu karena Adonai itu artinya memang my Lord gitu, Tuan. Maka dipakai. Pembedaannya begitu, Pak Wahyudi. Apakah cukup jelas atau malah tambah bingung? Ya. Jadi jangan Anda mengatakan begini ya, Yesus itu Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Itu nggak apple to apple itu. Mestinya Yesus itu Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, bicara soal hakikat. Tapi Tuhan itu soal relationship, Pak. Soal relationship, kita menjadikan dia sebagai Tuhan. Begitu. Tuhan Bapak, Tuhan orang bisa aja, duit juga bisa. Tapi dia bukan Allah gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Yowas. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa materi hari ini cukup banyak gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube kami, channel IPC Renwick, sambil lihat lagi pengajaran Pak Yowas, diskusi-diskusinya mungkin perlu 2 kali, 3 kali, biar kita lebih kulino, kata orang Jawa, sama grammarnya Trinitas ini ya, sama tata bahasa Trinitas. Terima kasih Pak Yowas, saya kembalikan kepada Pendeta Joni. Ya, sekali lagi terima kasih Pendeta Yowas. Wah, sangat-sangat luar biasa sekali ini, satu pemahaman yang begitu dalam tapi bisa disampaikan dengan begitu jelas sekali ya. Saya harapkan ini menjadi berkat bagi peserta webinar malam hari ini. Dan Pak Yowas, jangan bosan-bosan kami mengundang walaupun di 2 benua yang berbeda. Pak Yowas ini waktu masih SMA, saya ingat tuh di De Brito ya, di Jogja Pak ya. Iya, nakal dulu Pak. Saya kenal dengan ayah itu Pak Daud yang sangat memberkati juga pelayanan kami. Kami sama-sama dari GKI Magelang, dan saya memang sungguh-sungguh malam hari ini bersyukur pada Tuhan bisa berjumpa melalui pelayanan bersama. Pak Yowas, terima kasih, dan ada beberapa patah kata dari wakil majelis kami, Bapak Penatua Jeffrey Cendana. Silakan Pak Jeffrey bisa menyapa sejenak. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Joni. Selamat sore pada Pak Yowas. Selamat malam pada semua peserta webinar. Kami atas nama Majelis IPC Renwick ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yowas di atas pelayanan yang telah diberikan selama 2 malam berturut-turut dalam rangka webinar dengan tema yaitu memahami Allah Tritunggal yang kita percayai. Kami yakin semua peserta dari webinar telah menerima berkat-berkat rohani melalui ceramah yang telah disampaikan. Kiranya apa yang kita pelajari atau renungi bersama-sama mengenai doktrin Trinitas ini boleh membawa kita lebih mengenal Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, dan juga siapa kita sebagai manusia. Biarlah apa yang kita pelajari juga boleh menjadi pegangan dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan kita. Terima kasih sekali lagi Pak Yowas. Seperti apa yang dikatakan Pak Joni, mungkin kalau Tuhan berkenan, kita dapat lebih mendalami lagi bersama-sama Pak Yowas
tema ini doktrin ini maupun dengan tema yang lainnya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, kita akan tutup dengan doa. Kesediaan Pak Simon filantrop bisa memimpin doa kesediaannya. Pak Simon ini istimewa, bisa ikut sama-sama. Silakan Pak. Oh ya, baiklah teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami berbahagia karena walaupun lewat teknologi virtual, tapi kami bisa membahas hal-hal yang penting dalam kaitan dengan keimanan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memakai Pak Yoas untuk berbagi pemahaman. Dan biarlah apa yang kami terima ini bermakna guna bagi perjalanan hidup kami, demikian juga di dalam kami mewujudkan iman kami kepadamu. Kami percaya bahwa relasi hubungan ini adalah relasi persahabatan, persaudaraan yang membuat hidup menjadi lebih indah. Kasih sayangmu dan damai sejahteramu menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Ya, Tuhan berkati semuanya. Sekali lagi Pak Yoas. Dan foto-fotonya bisa dikirim ya Pak Stefanus nanti sebagai kenangan peserta. Ya, terima kasih Bapak-bapak dari luar kota, luar negeri. Saya melihat banyak sekali malam hari ini. Ini adalah persaudaraan kita bersama seperti didoakan tadi. Kita boleh berlanjut pada kesempatan yang lainnya. Di Indonesia sekarang masih suasana Idul Fitri. Kita sungguh bersyukur bisa mengikuti webinar saling mendoakan untuk tanah air kita Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati juga. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, mari. Terima kasih Pak Joni. Yo, mari. Ya, mari.